Halo sahabat Litera Edu. Edisi kali ini Litera Edu akan menyampaikan teknik membaca puisi di perlombaan. Membaca puisi sebenarnya tidak ada aturan yang pasti. Namun ketika di perlombaan ada hal-hal yang biasanya perlu untuk diperhatikan sehingga kita bisa menjadi seorang juara. Yang pertama adalah cara memegang teks puisi. Nah, itu adalah kita pegang ujung sebelah pojok atas dan bawah seperti ini. Kemudian jangan sampai teks menutupi wajah, karena wajah adalah pusat penilaian ekspresi. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah cara memegang teks puisi. Kemudian teknik yang kedua adalah cara membacanya. Jadi membaca puisi itu ada cara yang efektif. Yang pertama adalah menggunakan vokal perut, jangan vokal tenggorokan. Vokal tenggorokan itu seperti ini, seperti yang saya sampaikan ini. Tetapi vokal perut itu seperti ini ya. Orang-orang miskin, karya W.S. Rendra. Orang-orang miskin di jalan, yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian, janganlah mereka ditinggalkan. Jadi suara perut itu lebih ada powernya dan lebih bulat begitu. Kemudian teknik yang ketiga adalah terkait bahasa tubuh. Kalau dalam perlombaan, bahasa tubuh dalam membaca puisi itu jangan terlalu berlebihan. Misalnya, burung-burung di langit yang mengangkasa, itu terlalu berlebihan. Seharusnya kata burung-burung di langit yang mengangkasa itu sebenarnya sudah bisa dimaknai dengan bahasa tubuh seperti ini. Burung-burung di langit yang mengangkasa dengan mata dan juga telunjuk yang ke atas, ini sudah mengartikan burung-burung di langit yang mengangkasa sambil membaca, karena lomba baca puisi, tidak lomba deklamasi puisi. Kemudian ini juga yang paling penting, yaitu penjiwaan, karena puisi itu sebenarnya hidup. Bagaimana cara menghidupkan? Yaitu dengan penjiwaan. Dan salah satu hal yang penting dalam penjiwaan itu adalah jangan sampai penjiwaannya itu terputus. Contoh penjiwaan yang terputus itu seperti ini. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malammu, perempuan-perempuan bunga raya. Nah, itu sudah terputus. Tapi yang penjiwaan yang tidak terputus itu seperti ini. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malammu, perempuan-perempuan bunga raya menyuapi putra-putramu, tangan-tangan kotor dari jalanan meraba-raba kaca jendelamu, mereka tak bisa kamu biarkan.
sampai tuntas penjiwaannya, jadi lebih mengena. Dan juga itu biasanya powernya itu di klimaks, dan tadi itu klimaksnya. Kemudian di akhir puisi itu bisa lebih keras atau juga bisa melamban, tergantung isi dari puisinya. Contoh akhir dari pembacaan puisi itu seperti ini. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah, bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju ke dada kita atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenangkanlah, orang-orang miskin juga berasal dari kemah Ibrahim. Nah, itu adalah teknik membaca puisi orang-orang miskin karya W.S. Rendra pada saat perlombaan. Tentu banyak penyair menyampaikan teknik-tekniknya sendiri, namun biasanya hal-hal yang dilakukan itu menyangkut beberapa aspek yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih telah menonton Litera Edu. Jangan lupa untuk menge-share dan men-subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.